Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Jufri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru informatika di SMA Negeri 1 Sampang. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 10E7 dengan materi komponen penyusun komputer. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning berbantuan Google Sites. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Pak Guru minta Ketua kelas Mbak Safa ya, pimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Safa sudah memimpin doa. Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak berangkat, ada yang tidak berangkat? Nihil. Oke, alhamdulillah nihil ya. Nihil. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru ada sebuah ice breaking ya istilahnya ya. Biar kita lebih semangat lagi ya. Jadi nanti ketika saya bilang siapa kita, kalian jawab Semanisa berbudaya. Terus ketika saya bilang SMA Negeri 1 Sampang, saatnya gitu ya. Siap? Insyaallah. Siapa kita? Semanisa berbudaya. SMA Negeri 1 Sampang, saatnya maju dan berbudaya. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kita belajar terkait dengan komponen penyusun komputer ya. Ini ada apersepsi. Apakah kalian masih ingat materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa? Software. Sebelum komponen penyusun komputer. Nah, ya. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan mail merge ya. Nah, ini kita memasuki materi komponen penyusun komputer. Hubungannya apa? Mail merge itu adalah salah satu komponen penyusun komputer yang disebut software ya. Softwarenya adalah Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini termasuk dalam salah satu jenis komponen penyusun komputer. Nah, kita akan mempelajari itu lebih dalam lagi terkait komponen penyusun komputer. Nah, tujuan pembelajarannya nanti diharapkan peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis komponen penyusun komputer melalui mengamati gambar nanti. Jadi ada gambar, nanti silakan kalian amati dan harapannya setelah kalian menganalisis gambar tersebut, kalian akan mampu untuk menganalisis ya, jenis-jenis komponen penyusun komputer itu ada apa saja. Yang kedua, diharapkan kalian juga mampu memisahkan kelompok komponen penyusun komputer itu. Jadi komponen penyusun komputer itu dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Nanti tugas kalian adalah memisahkannya, mengelompokkannya. Ada berapa kelompok? Nanti silakan kalian bisa
cari dari berbagai referensinya. Sampai sini bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, seperti biasa, ini ada pretest. Ya. Pretest ini akan Pak Guru gunakan sebagai tes untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi. Silakan dipersiapkan peralatan kalian, siapkan HP Android-nya, di-scan QR code yang ada di proyektor. Kemudian kalian kerjakan soal yang muncul nanti. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Oh, masih ada yang belum? Oke, yang belum silahkan dilanjut. Nanti hasil ini akan Pak Guru gunakan sebagai pengetahuan awal kalian ya sebelum memasuki materi. Dan nanti akan Pak Guru bandingkan dengan post test. Jadi di akhir nanti ada post test juga ya. Ya, sudah 5 menit. Pak Guru tutup. Kita lanjut. Ya, setelah pretest di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan ya, yang akan kalian butuhkan. Di antaranya adalah komputer, HP Android yang kalian gunakan, terus buku, baik itu buku tulis, buku paket atau modul belajar, dan juga ada materi ya. Materi yang nanti kalian bisa akses di Google Sheet yang linknya kemarin sudah Pak Guru share ya di grup kelas. Lalu ada juga akses internet. Ya. Jadi nanti kalian akan menggunakan akses internet ini untuk mencari referensi dari sumber-sumber yang lain ya. Selain buku, buku paket, modul, nanti kalian bisa browsing ya, menggunakan internet ini. Nah, ini ada ketiga terkait penggunaan komputer. Ingat, silakan posisikan posisi duduk kalian sesuai dengan K3 di penggunaan komputer ya. Duduknya tegak, kepala tidak menunduk ya. Apalagi tidur gitu. Kepala tidak menunduk, posisi bahu yang santai, menggunakan kursi, tinggi monitor sejajar, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Posisikan peralatan itu dalam jangkauan juga. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, enak. Lanjut. Nah, pertanyaan pemantik. Tahu nggak sih kalian apa saja jenis-jenis komponen penyusun komputer? Ada yang tahu mungkin? Siapa tahu belum materinya belum disampaikan tapi ada yang tahu gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Komponen penyusun komputer. Oke, CPU ya. Ya, itu termasuk komponen penyusun komputer ya. Di dalam CPU ada apa saja? Ada komponen lagi. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Nah, karena kita kegiatan utamanya adalah kelompok nanti ya.
Jadi harapannya kalian harus terlibat secara aktif ya dalam anggota kelompok. Kita nanti kelompoknya itu terdiri dari 4 anggota dan masing-masing anggota harus mempunyai tugasnya. Jadi semuanya aktif nanti. Harapannya semua anggota kelompok harus berperan aktif dalam pencarian informasi dari solusi masalah nantinya. Sehingga masalahnya nanti bisa terselesaikan dengan baik. Nah, masalahnya seperti apa? Nah, ini ada gambar. Silakan kalian analisis gambar tersebut. Sebelah kiri itu sistem komputer namanya. Dan di sebelah kanannya itu ada komponen-komponennya. Silakan kalian amati dulu gambarnya. Sudah? Sudah. Selanjutnya, pertanyaannya. Yang pertama, berdasarkan gambar tersebut, apa saja komponen penyusun komputer itu? Ya, silakan ditahan dulu jawabannya. Nanti kalian bisa berembuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Kira-kira jawabannya apa dari pertanyaan yang pertama? Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu. Ada berapa pembagian kelompok komponen penyusun komputer? Nanti didiskusikan. Ada berapa sih? Kok ini dibagi kelompoknya? Jadi berapa kelompok? Namanya apa? Ya. Lalu pisahkan pembagian kelompok tersebut berdasarkan jenisnya. Misal ketemu nih pembagiannya 2 atau 3. Nanti dari 3 itu dibagi lagi jadi jenis-jenis berdasarkan jenisnya. Di materi nanti itu akan sangat membantu kalian ya dalam menyelesaikan masalah studi kasus ini. Oke, dari pertanyaan tadi ada yang belum bisa memahami pertanyaannya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, pembagian kelompok masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi 4 anggota kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4. Nanti urutannya dari sebelah sini ya. Deret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan nanti dipilih anggotanya 4. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Sama seperti kemarin. Nah, tugas kelompoknya di sini ada 3 tugas dari kelompok. Yang pertama, akses dan kerjakanlah LKPD yang ada di Google Site. Jadi LKPD yang akan kalian gunakan itu sudah ada di Google Site yang kemarin Pak Guru share. Kalian tinggal ngakses Google Site-nya, nanti di situ ada menu LKPD. LKPD yang akan kalian akses adalah LKPD terkait komponen penyusun komputer. LKPD 1. Karena pertemuan pertama. Yang kedua, diskusikan pembagian tugas dan solusi permasalahan studi kasus ya. Nanti silakan ditentukan pembagian tugasnya dari masing-masing anggota ini ngapain, si A, si B, si C, si D. Lalu diskusikan solusi permasalahan studi kasus yang tadi, yang gambar tadi di awal ya. Ada 2 pertanyaan, silakan dicari pemecahan masalahnya. Yang ketiga, presentasikan hasil solusi pemecahan masalah tersebut. Jadi nanti setelah menemukan solusinya, menemukan jawaban dari pertanyaan studi kasus tadi, tinggal kalian buat presentasinya. Presentasinya kita menggunakan media Canva. Nanti akan Pak Guru jelaskan sedikit terkait bagaimana cara mengakses LKPD-nya, terus bagaimana cara membuat Canva, gitu ya, secara singkat nanti. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum? Oke. Oke, kita sudah masuk di waktu diskusi ya. Jadi silakan kalian memposisikan diri berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan masalah yang tadi sudah Pak Guru paparkan. Silakan mulai berkelompok. Sambil Pak Guru jelaskan tadi untuk mengakses LKPD ya. Nah, ini untuk Google Site-nya. Di sini ada menu LKPD, nanti silakan kalian klik. Nah, kita masuk di komponen penyusun komputer LKPD 1 nih. Tinggal kalian klik. Nah, ini nama kelompok. Silakan
kalian tuliskan nama kelompok kalian. Ya. Kemarin sudah punya nama kelompok sendiri-sendiri ya. Tuliskan di sini kelas kalian, kemudian anggota kelompoknya di sini 1 sampai 4. Oh ya, untuk nama anggota silakan diisikan dengan nama asli ya, bukan nama samaran ya. Nama asli. Lalu di sini sudah ada konsep materi, tujuan pembelajaran. Nah, studi kasusnya juga di sini ada. Silakan bisa kalian analisis lagi. Pertanyaannya juga sudah ada. Nah, ini langkah kerjanya. Poin D langkah kerja. Silakan kalian cermati. Nah, di bagian bawahnya kolom isian LKPD. Jawaban kalian akan dituliskan di sini ya. Yaitu terkait LKPD. Jika sudah, tinggal kalian klik finish. Nah, setelah klik finish, nanti klik yang email my answer to my teacher. Di bagian enter your full name, ini nama kelompok ya. Nama kelompok, group level itu kelasnya, school subject itu mapelnya. Kemudian enter your teacher email, ini masukkan email saya. Saya Jufri @gmail.com gitu nanti. Jika sudah dilengkapi kolom 1 2 3 4, tinggal klik send. Gitu. Ada pertanyaan terkait akses dan pengiriman LKPD? Ya. Tidak. Sekarang Pak Guru lanjutkan sedikit terkait pembuatan Canva ya. Desain presentasi Canva. Ini tampilan ketika kita sudah login ke Canva. Untuk login silakan kalian gunakan akun email ya. Beranda, kemudian kita klik buat desain. Nah, kita pilih yang presentasi di sini. Klik presentasi. Nah, di sebelah kiri banyak sekali template yang bisa langsung kita gunakan ya. Kita tinggal pakai saja di sini. Silakan kalian pilih yang menurut kalian paling sesuai, paling menarik gitu ya. Klik ini misal. Klik 1. Nah, di sini kita tinggal ngedit saja. Double klik. Kita blok, misal nama kelompoknya ya. Kelompok 1. Ini bisa kita geser ke atas. Nah. Oh, kelompok 1 ya. Terus di bagian bawahnya anggota misal. Anggotanya siapa saja. Dan seterusnya ya. Seandainya kita mau menambah halaman, ya kita tinggal klik di sini. Terus kita pilih template yang di sebelah kiri. Klik gitu. Nah, tinggal kita ngedit di sini. Misal jawaban. Dan seterusnya. Untuk mengecek, kita bisa klik di sini, tampilkan layar penuh gitu ya. Nah, kalau template yang saya contohkan, Pak Guru contohkan, ini belum ada animasinya. Lebih bagus lagi kalau dibuat animasi. Ya. Caranya gimana? Di sini ada menu animasikan ya. Nih, klik. Nah, kita tinggal milih mau pakai animasi yang mana gitu ya. Jika sudah, kita klik saja. Terus yang kedua, kita pilih animasinya juga. Klik. Kita preview lagi. Nah, gitu ya. Bisa? Ya, silakan selamat berdiskusi.
Oke, waktunya sudah cukup diskusinya ya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Show your presentation ya. Jadi saatnya kita presentasi. Silakan hasil dari diskusi kelompok kalian dipresentasikan. Untuk yang pertama, kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompoknya Mbak Asti, silakan. Silakan kelompok asik maju terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan buat kelompok asik. Silakan kelompok asik maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asti Ramagusti Sanjawati. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar tersebut, apa saja komponen penyusun komputer itu? Jawaban nomor 1, hardware, software, firmware. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mbak Safa ya. Silakan Mbak Safa. Kita kan punya HP Android. Nah, Android itu termasuk kategori yang mana? Oke, pertanyaannya Mbak Safa ya. Kita kan punya HP Android. Nah, Android itu termasuk dalam kategori yang mana? Dari kelompok asik, silakan. Kira-kira anggotanya mau menjawab? Ya, silakan. Dijawab pertanyaannya Mbak Safa. Menurut saya, Android termasuk ke dalam software. Bagaimana? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi ya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan ditutup dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok asik. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya. Kelompok wacana ya. Oke. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok wacana. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok wacana akan mempresentasikan hasil studi kasus. Inilah anggota dari kelompok kami: Antea Anya Kalista, Anggita Nadia Pertiwi, Nuriana Malikaton. Berdasarkan gambar tersebut, apa saja komponen penyusun komputer itu? Komponen penyusun komputer ada 3, yaitu 1. Hardware, 2. Software, 3. Firmware. Pertanyaan 2, diskusikan dengan kelompokmu, ada berapa pembagian kelompok komponen penyusun komputer itu? 1. Hardware adalah perangkat keras yang memiliki bentuk fisik yang terdiri dari input device, processing device, output device, storage device. Selanjutnya, software adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud, alias tak kasat mata, dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Selanjutnya ada juga firmware, adalah merupakan faktor yang contohnya programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke,
dari sini kira-kira ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Kamar sama Indomaret itu kan biasanya ada alat buat scan. Nah, alat scan itu termasuk dalam kategori apa? Ya. Kelompoknya Mbak Antea, kelompok Wacana, ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Nadia. Kalau menurut saya itu kan namanya barcode scan, termasuk dalam kategori hardware karena bisa dilihat dan bisa dipegang. Oke, jawabannya Mbak Nadia itu adalah barcode scanner ya, termasuk dalam kategori hardware karena bisa dilihat, dipegang, diraba. Bagaimana jawabannya dari Mbak Nadia? Mbak Kaila sudah puas? Ya. Oke, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ada ya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu Mbak Antea. Silakan ditutup Mbak Antea. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Kita sudah masuk di kesimpulan ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Silakan disimpulkan. Belajar tentang jenis-jenis komponen komputer. Komponen, ada, ada software, Ya. hardware, firmware, biar bisa nyelesain kerjaan di komputer. Oke. Jadi kesimpulannya kita belajar terkait komponen penyusun komputer ya, ada hardware, software, firmware gitu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kesimpulan dari Pak Guru di sini komponen penyusun komputer itu terdiri dari hardware, software, dan firmware, di mana ketiganya harus saling bekerja sama ya dan terhubung satu sama lain agar komputer bisa menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Jadi ketiga komponen ini harus ada, harus saling terhubung, harus saling bekerja sama. Kalau satu saja tidak ada, nggak bisa bekerja. Contohnya, kalau ada hardware, nggak ada softwarenya, nggak bisa ya. Kalau ada software, ada firmware, nggak ada hardwarenya, apalagi ya. Ada hardware, ada software, nggak ada firmware, nggak bisa ya. Ini ada post test ya. Seperti biasa, silahkan kalian kerjakan post test ini. Post test ini nanti akan Pak Guru gunakan sebagai penilaian akhir ya buat kalian untuk mengetahui bagaimana pencapaian kalian setelah materi ini diberikan ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan post test ini, silakan bisa dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis ya. Post testnya Pak Guru cek terlebih dahulu hasilnya. Mana tadi? Nah, di sini bisa kelihatan hasilnya ya. Nih, Mas Akmal di pretest tadi skor 60, di post testnya 80. Nah, nilainya berarti sudah naik nih. Terus ada Mas Arif Adi Pratama. Percobaan pertama 60. Yang kedua 40 nih. Nah, ini Mbak Nuriana Malihatun. Yang pertama 40, yang kedua 60. Terus Mbak Safa 60, nah 3 kali ini ya. Yang ketiga 60. Mbak Indah mana? Ini mana sih? Cuma mengerjakan sekali Mbak Indah ya. Oh iya. Terus Triasti yang 2 kali, mana lagi? Enggisa. Ini percobaan pertama dan kedua sama. Terus yang 2 kali Mbak Antea coba. Oke, itu hasilnya. Ya, hasil ini akan Pak Guru gunakan sebagai penilaian akhir. Nanti jika yang sudah memenuhi KKM ya, itu akan ada pengayaan, dan yang masih di bawah KKM nanti akan ada remedial ya. Untuk waktunya nanti ada waktu khusus ya. Kemungkinan pertemuan selanjutnya. Kita lanjut. Nah, setelah post test di sini ada refleksi ya. Aspek yang pertama itu perasaan dalam belajar ya. Menurut kalian nih, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa ngedit sama presentasi. Bisa ngedit sama presentasi. Terus ada yang lain? Sudah. Bisa ngedit, bisa presentasi ya. Apakah tampilan presentasi saya sudah menarik? Sudah. Oke, sudah menarik ya. Insyaallah sudah. Terus aspek gotong royong, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Sudah. Bisa ya, bekerja sama dengan teman satu kelompok. Dan yang terakhir aspek keaktifan, apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran? Aktif banget. Aktif banget ya. 101%. Malah terlalu aktif mungkin. Oke, itu refleksinya. Nah, materi selanjutnya di sini ada 2. Kita akan belajar terkait bagaimana membuat rancangan perakitan komputer ya. Untuk materi selanjutnya. Yang kedua, kita akan belajar membuat rakitan komputer ya. Jadi setelah kita membuat rancangan perakitan, tinggal kita melakukan perakitan komputer. Ya, selesai. Thank you untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Guru cukupkan, dan untuk menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru minta Mbak Safa untuk memimpin doa ya, menutup pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Safa pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Safa sudah memimpin doa ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.